dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar pagi hari ini? Senang sekali saya Ilham Dianta kembali hadir menemani Anda. Setiap Jumat pagi kita nanti akan diberi wawasan dengan kali ini ada dua narasumber ya. Dan tentunya masih bersama dengan hostia kami Bapak Dr. Haji Suparto Wijoyo SHM HUM ya, pagi hari ini yang akan mengulas tentang bagaimana memaknai kemerdekaan dalam konteks keberagaman. Hari ini Jumat 13 Agustus 2021, semoga masih dalam keadaan sehat semuanya, sahabat-sahabat yang ada di beberapa wilayah Jawa Timur, karena program ini juga disiarkan secara serentak ya di banyak LPPL Radio Jawa Timur. Di antaranya Radio Persada Kabupaten Blitar, kemudian Suara Madiun, Suara Pasuruan, Suara Gresik, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk. Ada juga Pradia Suara Tuban, Radio Ralita Pamekasan, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulung Agung ya, Malawapati Bojonegoro, dan Wajah Klasik Radio Malang. Apa kabar semuanya? Sekali lagi semoga dalam keadaan sehat. Nah, pada bulan Agustus ini memang identik dengan merayakan kembali kemerdekaan ya. Kalau mungkin mengaca pada setahun sebelumnya, karena sama-sama di masa pandemi, mungkin outlook atau penampilannya tidak semeriah pada tahun sebelumnya 2019 begitu ya. Tapi tidak mengurangi bagaimana kita memaknai kemerdekaan. Tentunya nanti kita akan mendengarkan atau menyimak lebih detail ya bersama dengan Bapak Aji Prasetyo, budayawan Les Bumi NU dan komikus. Juga ada Bapak Gatot Seger Santoso, Ketua Inti Jawa Timur Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Baik, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Suparto Wijoyo. Ke Pak Suparto Wijoyo dulu. Cak Parto. Kalau dipanggil Pak kudu bingung. Iya. Saya kok agak ya, karena terbiasa dengan Paknya ini loh. Akhirnya Katonono Mas Didim karo Mas Arif. Arek-arek Mbak Erni sopo ngono lah mesti cak kabeh. Iya. Cak Parto ini suaranya kok volume agak mengecil ya. Mungkin bisa. Oh ya. Iya. Kurang dekat mungkin. Iya, kurang dekat. Sudah sekarang. Lumayan. Naik 25% lah. Ya memang penyembuhannya itu kan proses. Harus step by step dulu ya, Cak ya. Ya, luar biasa pagi ini kita kehadiran dua tokoh besar yang akan membersamai sahabat perspektif. Ya. Saya sengaja tadi itu Mas, saya pagi itu sudah mau pakai belangkon. Nah ini belangkon. Oh, iya. Siap. Tapi aku yakin Kang Aji itu biasanya pakai belangkon. Nah kalau belangkonan kabeh keragamannya gak ono iki. Harus ada diferensiasi beda-beda ya gitu ya. Akhirnya aku terus gini ngono aku tak kopian, jelas Kang Aji biasanya itu belangkonan ya. Assalamualaikum Kang Aji, lho nek wis belangkonan rokokan cocok deh. Oh, iya. Assalamualaikum Kang Aji. Waalaikumsalam Pak Parto. Kalau saya menyesuaikan posternya aja Pak, kadung posternya belangkonan, nanti kalau saya enggak belangkonan nanti yang nonton pangling. Iya betul. Untuk itu pembukaannya kita jelasno kepada sahabat perspektif. Kang Aji belangkonan, saya nyesuaikan mulane belangkone kan. Bahkan ini siap juga model belangkon Banyuwangian. Oh, siap kabeh saya ini sebenarnya. Model Mataraman komplit, Pandalungan komplit Mas Ilham. Ya. Dan saya sengaja ini tadi akhirnya pakai putih karena yakin bahwa tokoh
besar Tionghoa kita, Mm-mm. cacak saya ini, Kang Mas saya, Gatot Seger Santoso. Selamat Sugeng Injang, selamat pagi, Kang Ya, Mas bisa Gatot. nih, Mas. Dengar suara saya? Oh, dengar, Mm-mm. dengar. Dengar, dengar. Oh, oke, oke. Kasih. Nah, nji, Sugeng Injang, tentu tambah seger Alhamdulillah. waras iki. Ya. Nah, nji. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah. Sengaja Mas Ilham, saya juga enggak batikan. Biasanya sampai nak roh, saya mesti pakai jasket batik. Terus Mm-mm. itu sejak 15 tahun lalu misalnya, pakaian itu terus. Tapi saya yakin Kang Mas Gatot mesti biasanya pakai batik dan batiknya pasti nuansa merah. Mesti ada nuansa merah. Untuk itu saya pakai baju putih. Mm-mm. Jadi dan saya pakai juga kopiah. Itu ingat langsung waktu pakai kopiah tadi, Kang Mas Gatot dan Kang Haji, saya itu membayangkan Bung Karno proklamasi sebenarnya. Ya, karena saya pada waktu isoman dan pemulihan kesehatan sekarang ini sedang membaca banyak kitab kuning, Kang Haji, ini bahasa ning Nahdlatul Ulama mungkin kitab kuning, cuma kitab kuning itu kitab kuning gundul Arab, yaitu buku-buku tua tahun 1904, 1918, 1934, buku-buku pidato tua itu kayak kira kuning-kuning kabeh itu ya. Iya, kertasnya sudah menguning. Jadi sekarang dalam proses pemulihan itu banyak membaca pidato-pidato penting, tokoh-tokoh penting bangsa, apakah itu Bung Karno, Haji Agus Salim, Cokro Aminoto, Tamrin, Pak Tamrin, Husni Tamrin, pidato-pidato beliau di Volksrat, di Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1918, luar biasa. Dan juga mempelajari banyak ragam Bung Karno, misalnya kopiah, kafie, kalau di Timur Tengah, di Palestina terkenal dengan kafie, misalnya itu jadi kopiah menjadi identitas Bung Karno, menjadi identitas bangsa saat. Bahkan ke Prancis pun, kalau kita mempelajari apa kopiah Bung Karno, itu sampai ada tulisan-tulisan di Prancis tentang Monsieur de Ahmad Sukarno. Itu menjadi kopiahnya Bung Karno, sangat terkenalnya. Gitu Kang Mas Gatot. Jadi saya itu sampai membayang dong, mau itu Bung Karno nah gitu. Jadi nah Kang Ilham, Yeah. tema pagi ini dengan berbagai narasumbernya tadi luar biasa. Nah, yang kita sudah hadirkan Kang Mas Gatot dari Inti Jawa Timur, ya. Apa itu inti dan nanti beliau sih menjelaskan. Kang Aji sang budayawan besar kita, apalagi di Resbumi NU. Itu kalau saya dekatnya dulu itu karo Kang Sunyoto, Kang Aji. Iya, Kami kami Kang kemarin Agus Sunyoto itu memperingati 100 hari meninggalnya beliau. Nah, untuk itu makna kemerdekaan yang kita akan kupas hari ini, saya mengawalinya dari pidato para tokoh bangsa yang luar biasa. Dari Agus Salim, dari M.H. Tamrin, dari Bung Karno, dari Cokro Aminoto, dari Sujono, dari berbagai tokoh yang sudah kita sebutkan itu luar biasa. Zaman yang sulit seperti Jumat lalu saya katakan, kata mereka dalam konteks penjajahan itu, di zaman yang sulit kita semua harus satukan langkah dengan satu, kalau dalam bahasa sekarang, satu komando kepemimpinan. Itu yang diteguhkan untuk bisa meraih kemerdekaan. Bahkan waktu Kongres Pemuda saja, di Sumpah Pemuda itu, kata merdeka saja, yang saat itu ketua Kongres Pemuda misalnya Pak Sudono itu apa? Kata merdeka saja tidak bisa diucapkan. Sehingga muncul di pidato saat itu Kang Mas Gatot, TST. Jadi kata-kata TST itu tanggal 27 Oktober 1928 munculnya. Itu saya pelajari di referensi-referensi pidato mereka itu apa? TST, kita pokoknya tahu sama tahu. Wah, pokoknya tahu sama tahu bahwa kita punya kehendak bersama untuk merdeka.
Bahkan pidato-pidato akhirnya pembentukan di PPKI pun ada tokoh Tionghoa di PPKI. Di PPKI itu. Daripada maca namae salah, aku gak nyebut namae. Soalnya engko ben engko Mas Gatot tak suruh Mas Gatot ning ngene iki piye macane meneh. Nah, jadi tapi yang jelas ada beragam tokoh nasional. Kata merdeka saja sebelum kongres itu saja sudah tidak boleh. Bahkan MH Tamrin 1918 luar biasa sampai usul nanggone penjajah Belanda di rapat Volksraad itu di parlemen kita mewakili fraksi nasional. Pak MH Tamrin itu kan mewakili fraksi nasional. Apa? Kehendak untuk merdeka itu diawali usulannya bagus. Apa? Pemilihan kepala desa, Kang Mas Gatot, Mas Haji. Jadi pilihan kepala desa itu sebenarnya bentuk strategi tokoh-tokoh nasional kita yang luar biasa. Yuk, tak gurune kita urusan parlemen, urusan negara yang kita tidak cita-citakan. Yuk, kita ini pilihan kepala desa diusulno sampai kepada Ratu Wilhelmina, kita sampai kepada Ratu di Belanda, diputuskan ono pilihan kepala desa. Itu adalah usulan di Volkskrant dalam rangka menyusun kemerdekaan. Ya Allah, ya Tuhan kami apa? Ternyata tokoh-tokoh ini strateginya luar biasa untuk memunculkan kata merdeka itu TST kita, langkah-langkah nanti pembentukan belajar berparlemen mulai pilihan kepala desa. Jadi tak pikir pilihan kepala desa tinggalannya rojo-rojo Mas. Ternyata itu usulan dari faksi nasional yang juru bicaranya saat itu MH Tamrin untuk mengkaji memperkuat kedaulatan bangsa secara nyata dan Cokro Aminoto langsung membentuk apa? Otonomi di desa. Pak Cokro Aminoto itu pidato-pidato beliau menyampaikan semacam itu dan melibatkan banyak tokoh sehingga pembentukan PPK pun ada tokoh-tokoh yang lintas agama, lintas suku, lintas peradaban, lintas kebijakan, lintas etnis untuk membangun nasionalisme. Termasuk perwakilannya Kang Mas Gatot itu wis ono tahun itu 1916, 1918 diputuskan, yang 45 jadi PPKI barang itu, oh ternyata kita merdeka ini adalah hasil dari seluruh anak bangsa itu. Nah, perspektif ini langsung dilanjutkan oleh Kang Mas Gatot dulu Mas Haji nggih, senior kita. Senior. Ya, monggo Kang Mas. Terima kasih Mas Joso, Mas Haji, dari Legumi, budayawan. Saya ingin mengawali pembicaraan ini dengan sebuah puisi karena saya harus mengimbangi Mas Haji juga sebagai budayawan. Cocok, api. Aku mengawali dengan puisi. Aku anak Indonesia. Di atas tanah ku tanamkan kertas merah putih di ujung lidi. Ku tahu pasti kelak bakal tumbuh menjadi bendera yang berkibar dalam jiwaku. Jangan pisahkan aku dengan yang lain, karena bagai lidi yang tertancap, aku bakal tumbuh menjadi anak-anakmu. Jangankan bedakan aku dengan nama-nama suku, karena perbedaan hanya akan menjadi jarak dalam pergaulan. Jangan pisahkan aku dengan sahabat-sahabatku meskipun kami lahir di pulau dan adat yang berbeda. Laut dan langit telah menjadi tali yang mengikat kami menjadi satu bangsa. Di atas tanah, ku tanam kertas merah putih di ujung lidi. Ku tahu pasti kelak bakal tumbuh menjadi sukma yang meneriakkan lantang lagu kebangsaanku, Indonesia Raya. Sebut saja aku anak Indonesia. Ada catatan kecil. Beri kesempatan mereka mencintai Indonesia tanpa dirisaukan dengan perbedaan suku, adat istiadat, agama, tempat kelahiran maupun taraf hidup. Mereka adalah anak bangsa. Puisi ini aku kutip
dari Jawa Pos. Entah siapa pengarangnya. Di situ Jawa Pos tertanggal 23 Juli 1987, 34 tahun yang lalu, Mas. Tapi permasalahan-permasalahan bangsa yang tadi dengan title di apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini, keberagaman yang selama kita gambarkan menjadi sesuatu kekuatan, apakah saat ini sudah betul-betul menjadi kekuatan bangsa ini? Nah, ini kita perlu renungkan bersama. Karena dalam perjalanan 34 tahun yang lalu waktu itu anak-anak saya masih berusia, ada yang ya di bawah 10 tahun, mereka sekolah di sekolah negeri di desa Krian. Meskipun di kota Kriannya itu ada sekolah Katolik yang tanda kutip relatif lebih maju. Tapi karena saya merasakan saya anak Indonesia juga, anak-anakku juga anak Indonesia, aku sejak dini sudah mengenalkan kepada mereka bahwa itu loh saudara-saudara sebangsamu di sekolah-sekolah itu. Tanpa ada merasa dia harus minder. Meskipun pada pertama kalinya juga terjadi bully-bully itu biasa. Tapi karena dengan prestasi akademiknya bisa memberikan suatu jalan yang lebih bagus bagi mereka untuk beradaptasi secara total. Ya, syukur sampai SMP mereka bergaul dengan anak-anak bangsa yang berbeda dari suku mereka merasakan. Anak saya itu kuning-kuning, Mas. Tak seperti saya agak hitam gini. Dan sampai berarti SMP niru mereka Mbak Yu berarti. Niru Mbak Yu. Apa? Niru Mbak Yu berarti ya. Iya. Anak saya itu semua namanya berbau Jawa. Yang pertama itu Bagus Santoso. Bagus. Yang kedua itu Ayu Reni Santoso. Ayu itu dari Dirgahayu Republik Indonesia. Jadi aku singkat Ayu Reni Santoso. Karena lahir bertepatan dengan 17 Agustus. Oh iya. Nah, yang ketiga nanti peringatan nanti pas peringatan Mas ya bareng ya. Iya. Jam 10 persis itu dia lahir. Memperingati ulang tahunnya se-Indonesia Raya itu. Iya. Dan ketiga juga Ayu namanya, Ayu dia. Yang keempat Bayu Santoso. Yang kelima Aditya. Jadi semua saya ingin meleburkan diri saya dan keluarga saya kepada warga bangsa yang hebat ini. Itu keinginan secara pribadi. Dan itu tertanam sampai saat ini. Tapi masalah-masalah keberagaman, apakah betul bangsa ini sudah menjadi satu kekuatan? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita diskusikan lagi, Mas Jojo. Tema pada pagi hari ini sangat tepat sekali untuk kita membahas masalah-masalah ini. Apalagi dengan suatu kemajuan IT yang luar biasa ini, medsos itu sudah tidak karu-karuan, sehingga menimbulkan rasa kecemasan kita bersama. Saya kira kecemasan itu bisa kita rasakan bersama. Jadi Mas Gatot tentu, Mas Ilham. Iya, Cak Parto. Mulai dari puisinya dan alkulturasi, kemudian kalau dalam bahasa Jawa saya gini, Kang Mas Gatot dan keluarga sudah tidak mau jadi beras. Sudah tidak mau jadi beras karena itu menjadi butiran-butiran yang membedakan, tapi gelepung. Roh gelepung gak awakmu Mas Ilham. Anyar-anyar saiki anak nonton kan kadang-kadang gak roh gelepung juga. Taunya yang sudah jadi onde-onde kayak gitu-gitu. Beliau tidak mau beras. Dalam arti apa? Untuk berpisah-pisah, tetapi mau jadi gelepung. Menggelepungkan diri berarti menyatukan, merekatkan, dan gelepung itu bisa bermacam-macam fungsi. Digunakan dari adonan apapun. Kalau sudah gelepung itu berarti menyawiji, dalam bahasa Jawa menyawiji. Untuk menjadi Indonesia tadi sudah tidak pakai ditanya, wong enggak, wong namanya itu Kang Gatot Seger Santoso. Tadi itu mulai Ayu, Bagus, Aditya, komplit kabeh itu.
Jadi semua itu mencerminkan peleburan diri untuk itu, tapi ada yang terbersit sih, tapi ya urung tuntas lho Mas, aku nek jalan-jalan yo iki paling Tionghoa iki paling masih ada trikil-trikil semacam itu, dan itulah tugas kita bersama-sama termasuk dalam perspektif budaya. Nah ini urusannya Kang Aji, Mas Ilham ya. Sampai takono nang Mas Aji. Ya, Mas Aji. Ya, ya. Oke, Mas Aji. Suaranya ya, Cak Parto ya, Mas Aji ini. Ini pakai special effect ini. Antara treble dan bass itu gimana gitu ya? Ini kan saya ada kerisauan dari Kang Gatot yang sudah gelepung itu, koyo ya si ono sekat titik-titik Mas krikil-krikile, dan itu dimana secara kebudayaan harus kita bisa tuntaskan. Monggo Kang Haji. Pokoknya ngepule rokok itu tandanya petani makmur. Iya, matur nuwun. Pak Parto, kita ketemu lagi. Salam kenal Pak Gatot. Saya di Malang ini. Kalau di Malang biasanya saya kalau bergaul sama rekan-rekan di INTI itu semacam Pak Agus Hendra, itu saya sangat dekat dengan beliau. Tuh kan tokoh INTI kalau di Malang. Nah, gini Pak Parto, ini sebelum saya ingin bahas rada panjang, saya ingin merespon apa yang disampaikan oleh Pak Gatot yang dalam puisinya tadi. Katanya untuk nandingi saya, padahal saya belas malah gak bisa baca puisi. Monggo. Jadi saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Profesor Tamrin Tomagola tentang apa itu definisi bangsa. Kalau negara itu kan cuma fungsi administratif. Negara bisa bangkrut, bisa lahir baru, bisa. Tapi kalau bangsa nggak bisa hilang. Dulu namanya Burma menjadi Myanmar itu kan gara-gara itu ya. Jadi negara itu bisa hilang, bisa lahir baru, tapi yang namanya bangsa tidak bisa. Gitu. Nah, definisi bangsa versinya Profesor Tamrin Tomagola yang saya sangat cocok sekali karena logis banget adalah bangsa itu adalah sekelompok manusia yang tinggal di tempat yang sama dan mengalami nasib dan kesejarahan yang sama. Titik. Tidak ada itu definisi yang mengatakan harus dari ras yang sama, suku yang sama, agama yang sama. Tidak ada. Yang ada yaitu tadi. Tinggal di tempat yang sama dan mengalami nasib dan kesejarahan yang sama. Misalnya ya nasibnya sama-sama pernah dijajah, sama-sama pernah berusaha bebas dari penjajahan dan akhirnya berhasil, dan sama-sama ingin makmur bersama, ya sudah. Itu berarti bangsa. Itulah kenapa kalau ada bagian dari masyarakat kita merasa tidak dimakmurkan secara politis, dia akhirnya merasa tidak menjadi bagian dari bangsa ini, tidak menjadi bagian dari keluarga besar ini. Dan itu jika diteruskan kondisi seperti itu, jangan heran kalau mereka ingin membebaskan diri, memakmurkan diri, karena merasa tidak percaya pada bagian yang besar bernama bangsa ini. Mereka ingin bikin bangsa sendiri. Nah, itulah yang akhirnya kita harus memandang berbagai konflik masyarakat itu dari situ. Itu. Nah, itu tadi saya sedikit merespon dari puisi yang diceritakan Pak Gatot. Nah, selama saya ngaji ke Kiai Agus Sunyoto, juga ke kawan-kawan yang lain, terutama teman-teman sejarawan, arkeolog, antropolog gitu. Mereka pernah bercerita bahwa di prasasti-prasasti kuno itu sudah ada istilah tercantum, itu adalah juru Cina di zaman-zaman kerajaan masa lalu. Dan biasanya jabatan juru Cina itu semacam kayak konsultan ekonomi. Gitu. Jadi kalau kita membayangkan di abad 14, setengah kilogram biji pala itu kalau di Jerman harganya setara dengan 7 ekor sapi. Dan harganya cengkeh itu 2 kali lipat di abad 14. Karena penyebabnya sederhana sekali, bahwa tanaman-tanaman itu hanya tumbuh di Nusantara, dan untuk membawanya ke sana butuh jarak 20.000 km lebih. Nah, karena sumber daya alam kita itu dibutuhkan seluruh dunia, maka sudah jadi mutlak, tidak mungkin tidak, bangsa kita, leluhur kita adalah pedagang. Dan harus bisa bersifat global, karena
akan berurusan dengan bangsa-bangsa lain. Jadi kalau kita lihat ada jabatan juru Cina itu adalah salah satu bukti leluhur kita itu berusaha untuk menjadi bangsa yang global, yang kosmopolit, mampu bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Gitu. Dalam rangka perdagangan, nanti juga teknologi, nanti juga segala macam. Itulah kenapa di abad 14 juga leluhur kita sudah bisa bikin meriam sendiri. Dan itu belajarnya dari teknologi Tiongkok. Berbeda dengan misalnya belahan Nusantara yang lain seperti Aceh belajarnya dari Turki gitu. Nah, terus kembali lagi ke orang-orang asing dalam tanda petik yang malah justru mendapatkan jabatan-jabatan bagus di masa kerajaan. Itu sampai masa Sultan Agung itu ada semacam kayak duta dari Inggris gitu yang akhirnya menjadi semacam konsultan ekonomi juga di Mataram. Di masa yang sama di Cirebon itu ada orang Spanyol juga. Jadi leluhur kita sudah biasa gitu loh. Mempekerjakan dalam tanda petik di sini jasa orang luar. Nah, khusus untuk kalangan yang seperti juru Cina itu tadi beda ceritanya. Karena akhirnya di situ juga ada imigran dan segala macam, sehingga makanya sampai sekarang saya membiasakan diri untuk menyebut Tionghoa, bukan lagi kita ngomong orang Cina gitu. Karena untuk membedakan, kalau Cina itu negara di sono loh ya, jauh sono loh. Kalau yang ada di dekat kita, jadi tetangga kita segala macam itu kita sebut Tionghoa, biar nggak jumbo. Tuh. Nah, selama saya di Malang, saya mendapati ada dua fenomena menarik. Masih bicara tentang kawan-kawan dari Tionghoa. Yang pertama itu adalah paguyuban yang bernama Ang Hin Ho. Nah, itu kumpulan masyarakat Tionghoa yang akhirnya salah satu yang muncul dari Ang Hin Ho ini adalah kelompok kesenian wayang orang. Dan di masa Bung Karno pernah diundang beberapa kali ke Istana Negara untuk tampil. Dan kebanyakan pemainnya Tionghoa. Yang ditampilkan benar-benar wayang orang ala Jawa. Dua primadonanya itu sampai dihadiahi oleh Bung Karno nama. Gitu kan. Ya biasa Bung Karno kan suka memberi nama berbau Indonesia gitu. Salah satu yang diberi hadiah nama itu sampai sekarang masih hidup. Dan tinggal di Surabaya. Cuma saya belum pernah ketemu. Cuma anak keturunannya pernah saya kumpulkan gitu di sebuah acara waktu saya masih memanajemen sebuah kafe. Nah akhirnya itu saya punya sahabat yang ternyata masih keturunan dari mereka. Ya usianya sekarang sih 50-an ya. Tapi sejak remaja itu dia jago main wayang orang. Biasanya dia jadi cakil. Cakil itu kan yang mainnya paling agresif ya. Kalau bukan penari dengan stamina bagus, nggak bisa memerankan cakil. Dia bisa jadi cakil zaman remaja. Begitu udah dewasa, badannya gede, akhirnya dia biasa jadi bima. Dan dulu sering tampil satu panggung dengan wali kota kami yang dulu Pak Penny, yang kebetulan juga suka main wayang orang. Itu Ang Hin Ho. Terus ada lagi komunitas paguyuban Tionghoa yang lebih tua lagi. Kalau nggak salah namanya Tionghoa Asia atau gimana gitu ya. Ini kaum sepuh masih ingat itu. Itu dulu komunitas kecil yang akhirnya sampai bikin klinik untuk umum. Gitu. Sebelumnya itu malah ada seorang bidan di komunitas itu yang terkenal suka belusuan di kampung-kampung, gitu ya, untuk ini membantu persalinan dengan bayaran seikhlasnya. Saya lupa namanya, mungkin bisa dicari ya. Nah, dari komunitas kecil ini terus membentuk klinik, lama-lama menjadi rumah sakit, dan sekarang kita kenal sebagai Rumah Sakit Panti Nirmala, salah satu rumah sakit terbaik di Kota Malang. Itu dulu dari sebuah komunitas kecil orang-orang Tionghoa yang suka melakukan gerakan-gerakan sosial. Artinya dari cerita panjenengan ini Kang Aji, rintisan teman-teman Tionghoa itu sudah berkontribusi sejak awal tentang kemerdekaan Indonesia. Tapi sebelum dilanjutkan, nyedot rokok itu penting, nek nyedot rokok itu nanti ya macet urusan tembakau. Maka Kang Ilham, nah ikuti dulu komersial berikut ini. Biasanya nak ngono iki. Oke. Nggih. Baik, Cak Parto, nanti kita akan lanjutkan kembali juga untuk Kang Aji dan Pak Gatot Seger ya. Baik, sahabat Jawa Timur,
karena memang program ini disiarkan serentak di beberapa LPPL Radio Jawa Timur ya. Perbincangan kita di perspektif tentang memaknai kemerdekaan dalam konteks keberagaman bersama dengan Aji Prasetyo dan Gatot Seger Santoso, juga Cak Parto akan segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan ya, dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gawekno.
iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah, tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atau UNTAK Surabaya adalah kampus swasta pertama dan terbaik di Jawa Timur. UNTAK Surabaya telah terakreditasi A oleh BAN PT serta memiliki jenjang studi lengkap, mulai dari D3, S1, S2 hingga S3. Ada 7 fakultas dengan 6 prodi S2, yakni Magister Administrasi Publik, Magister Ilmu Hukum, Magister Teknik Sipil, Magister Psikologi, Program Psikologi Profesi, dan Magister Manajemen yang sudah terakreditasi A. Untuk sahabat yang bekerja nggak usah khawatir karena UNTAK Surabaya menyediakan kelas sore. Pendaftarannya secara online di pmb.untak-sby.ac.id atau bisa datang langsung ke PMB UNTAK Surabaya di Jalan Semolowaru nomor 45 Surabaya. Untuk hari Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai 2 siang, sementara untuk hari Sabtu dan Minggu jam 9 pagi sampai 3 sore. Info lengkapnya Anda bisa hubungi hotline di 0811 300 1716, 0811 300 1716, atau untuk info terupdate bisa follow Instagram @kitauntak_sby, Twitter @untak_surabaya, Facebook Untak Surabaya Official, dan juga bisa join Telegram @pmb_untak_sby. UNTAK Surabaya, an empowering and networking university. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita kembali ke perspektif bersama dengan Kang Aji, juga dengan Pak Gatot Seger, bersama dengan Cak Parto pagi hari ini. Anda yang ingin bertanya atau menanggapi tentang tema kita pagi hari ini, yakni memaknai kemerdekaan dalam konteks keberagaman, silakan ya. Anda bisa interaktif di 031 8961514 atau melalui WA kami di 0811 309 1009. Anda yang saat ini menyimak by Zoom ini juga bisa menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan ya, jangan ragu-ragu. Cak Parto. Ya, Mas Ilham, dibaca dulu itu dari Mbak Julia sudah muncul itu. Benar, ini dari awal tadi sudah kelihatan ya. Iya, saya baca ini ya, ada pernyataan dan pertanyaan dari Mbak Yulia yang ada di Gedangan. Indonesia adalah negara besar, berbagai macam suku, budaya, dan agama hidup bersama di dalamnya. Tentu menyatukan keberagaman ini bukan hal yang mudah. Namun sebuah teks yang dibacakan pada 17 Agustus 45 berhasil mengikat keberagaman ini dalam satu kata Indonesia. Yang ditanyakan oleh Mbak Yulia, upaya atau tindakan apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, ini ada 4 pertanyaan tapi saya breakdown dua-dua dulu nih Cak Parto ya. Yang kedua dari Pak Stefanus yang ada di Sidoarjo. Stefanus, ya. Indonesia lahir dari kultur keberagaman, tapi dengan keberagaman biasanya berpotensi adanya konflik sosial, misalnya intoleransi. Nah, apakah saat ini toleransi sudah cukup dipahami oleh bangsa Indonesia? Silakan. Ya, jadi itu dua dari Mbak Yulia yang luar biasa sebagai sahabat perspektif yang setia. Yang setia. Pak Stefanus juga soal keberagaman dengan sikap-sikap intoleransi bagaimana harus dibangun. Maka langsung Cak Gatot dulu yang merespon. Monggo Kang Mas Gatot.
Kalau Indonesia sebagai negara yang lahir dari keberagaman itu kan menjadi suatu kenyataan yang tidak bisa dibantah sepanjang masa berdirinya Republik Indonesia sampai kapanpun juga. Tapi permasalahannya bagaimana kita memanage keberbedaan ini menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Ini perlu suatu political will dari seluruh unsur bangsa ini. Tidak artinya keberagaman ini menjadi sesuatu yang dipergunakan untuk kepentingan kelompoknya untuk memecah belah. Dan yang muncul sekarang kesannya hal ini makin kentara. Apakah memang rakyat Indonesia saat ini memandang perbedaan itu sebagai suatu potensi perpecahan, atau keberagaman itu menjadi satu kenyataan yang harus kita perjuangkan menjadi suatu kekuatan yang untuk kemajuan kita bersama. Nah, ini perlu satu studi yang komprehensif, gitu. Tidak hanya dengan terkesan dengan adanya medsos yang tadi saya singgung yang luar biasa pemecah belahannya pada masa ini. Inti lahir di suasana seperti ini. Hampir 11 tahun yang lalu. Iya. Ya, 1999 lahirnya Inti. Juga ingin menyikapi, berkontribusi bagaimana membangun kebersamaan di antar warga anak bangsa ini. Mungkin Pak Mas Haji di Malang juga bisa merasakan itu, bahwa Inti selalu berjuang ke arah sana, membangun kebersamaan. Kita tidak ingin pas reformasi itu Kang Mas ya, lahirnya kan pas reformasi. Iya. Karena kita selama 32 tahun dari pemerintahan Orde Baru, kita sangat merasakan bahwa kita ini selalu didiskriminasi. Makanya saya sangat terkesan dengan puisi yang saya bacakan tadi. Sampai saya simpan sampai sekarang. Ini menjadi problem, tetap menjadi problem kita bersama. Sampai kapan? Tapi kita sebagai bangsa yang besar, dan banyak orang-orang yang arif bijaksana di anak bangsa ini, saya kira semua akan berjuang bersama, akan selalu merawat kebersamaan. Saya yakin itu. Dan kita semua yakin, keyakinan Kang Mas Gatot itu harus juga menjadi keyakinan seluruh bangsa Indonesia. Dan Kang Aji pasti memiliki respon yang luar biasa untuk Mbak Yulia dan Pak Stefanus. Tonggo. Ya, terima kasih. Yang biasa saya lakukan kalau di Malang bersama kawan-kawan adalah kita jangan cuma mengandalkan pemerintah saja ya untuk urusan hal-hal seperti ini. Masyarakat pun harus responsif. Jadi saya dengan geng saya itu sejak beberapa tahun terakhir, kira-kira sejak tahun 2013 waktu saya punya kedai kopi, itu geng biasa opo, merespon. Geng apa ini? Ya, sampai sekarang kami belum punya nama geng ini geng apa gitu ya, karena itu kan ya kumpulan pelanggan warung kopi saya yang kebanyakan itu ya anak-anak aktivis mahasiswa, terus anak-anak aktivis sosial gitu. Kami satu pemikiran, nah namanya juga anak muda, jadi gejolaknya itu masih wah kenceng-kencengnya. Suatu kali laporan ke kita, Mas, ini ada spanduk, misalnya umat Muslim dilarang untuk mengucapkan Natal dan merayakan Tahun Baru gini, dipasang di sekian puluh titik di sepenjuru Kota Malang. Kita sebaiknya gimana? Saya bilang, itu spanduk jelas masangnya nggak pakai izin, maka mari tanpa kita perlu izin kita cabuti. Dan kami melakukannya. Karena prinsip kami begini, jalan itu adalah milik publik, siapapun lewat di situ. Maka tidak boleh ada ujaran-ujaran yang bisa menyinggung beberapa pihak, ditaruh di jalan. Itu sudah menyalahi. Tuh. Jadi demi untuk rasa nyaman semua pihak, maka aksi nyatanya seperti itu. Ya mungkin terlihat radikal. Saya bahkan nantang kok, kalau ada pihak, entah itu dari pihak aparat yang menganggap tindakan kami keliru, silakan panggil kami, silakan tangkap kami. Nanti kami pengen bertanya, mana yang lebih keliru? Kami mencabuti atau mereka yang masang? Kita bicara tentang hukum konstitusi sekarang. Gitu. Nah,
Seperti yang saya tadi katakan bahwa bangsa itu tidak mengenal yang namanya kesamaan suku, kesamaan ras, kesamaan agama dan segala macam. Bangsa ini dari NKRI itu dari Sabang sampai Merauke itu terdiri dari sekian ribu perbedaan. Maka kalau yang berani mengatakan NKRI harga mati, berarti wajib ain untuk menerima perbedaan. Jika tidak bisa menerima perbedaan, berarti dia sudah yang pertama mengkhianati konsep NKRI, yang kedua mengkhianati sifat ciptaan Tuhan. Perbedaan itu yang menciptakan adalah Tuhan. Tidak suka perbedaan berarti tidak suka dengan tindakan Tuhan. Siapa yang berani kurang ajar kayak gitu, pengen tahu saya. Nah, itu. Nah, sayangnya gitu. Lembaga pendidikan saat ini malah justru lembaga pendidikan milik negara, bahkan kalau saya boleh ngomong. Itu malah justru sekarang melanggar konstitusi tersebut. Bagaimana SD negeri, SMP negeri, SMA negeri yang harusnya sifatnya umum, kalau kita lihat sepintas, mereka tidak beda jauh atau semakin mirip dengan madrasah. Ada apa ini? Gitu. Nah, ini ada yang berusaha melakukan politik identitas seperti yang tadi Pak Gatot sampaikan. Bahkan di sosmed pun mulai ujaran kebencian mulai diperlihatkan terang-terangan. Nggak punya sungkan orang-orang sekarang. Termasuk memaksakan persamaan. Dan itu malah justru akhirnya menurut saya pelanggaran konstitusi serius. Apalagi jika itu dilakukan oleh lembaga pemerintah, seperti lembaga pendidikan pemerintah. Kita tahu di Jawa Timur terjadi, sebuah SMP negeri menolak siswanya, gitu. Menolak siswa yang sudah lolos tes, hanya gara-gara dia non-muslim. Kita nggak cuma bicara tentang perbedaan ras ya, ini Tionghoa Anda, ini kita perbedaan banyak hal yang kita bahas. Alasannya karena sekolah itu seragamnya untuk perempuan adalah jilbab. Lah ini non muslim masa kata jilbaban. Nah, begitu diprotes oleh netizen, akhirnya si kepala sekolah lebih melonggarkan. Ya sudah, silakan masuk asal tetap mau jilbaban. Nah, oleh Diknas kota tersebut, solusinya adalah anak ini dipindah ke SMP lain yang mau menerimanya. Menurut saya itu Diknasnya salah. Oh, kalau saya jadi wali kota udah tak mutasi itu, Pak. Yang benar itu malah justru kepala sekolahnya yang dipindah harusnya. Dipindah kon dari kepala sekolah madrasah wae, kowe urung siap wae nek dadi kepala sekolah SMP karena kamu tidak bisa menerima perbedaan, mengakomodir perbedaan. Jadi kalau versi saya seperti itu, nggih, Pak Gatot, Pak Parto, untuk menjawab pertanyaan teman-teman tadi. Nggih. Bagaimana caranya kita merespon ya hal-hal yang sebenarnya sedang dalam proses mengkhianati konstitusi negara yang sudah disepakati oleh pendiri bangsa kita. Yaitu kita harus berani merespon. Ojo ngenteni polisi, ojo ngenteni apa. Saya mikir pemerintah kan seringkali ya sorry kita sebut lambat. FPI aja baru dibubarkan mulai kapan? Mulai FPI memberanikan diri menunjukkan bahwa dia oposisi dari pemerintah. Lah kemarin-kemarin dia ngeprui uang sembarang kali, saenake dhewe kok tidak pernah diproses. Padahal itu adalah penganiayaan terhadap konsep NKRI dengan harus siap dengan semua perbedaan. Jadi kita sebagai masyarakat harus siap proaktif, jangan mengandalkan cuma pemerintah saja. Kita harus lebih aktif untuk merespon itu. Ngoten. Sahabat perspektif dari apa yang Mbak Yulia pertanyakan, Mas Stefanus, saya ingin merefleksikan bahwa kita bersyukur kalau pas hari Jumat ini ya, bahwa keragaman sebagai sunatullah kan itu, keragaman sebagai sebuah kodrat, maka kalau di dalam ajaran Islam, maka itu li ta'aruf, agar kita saling mengenal, bukan saling musuhi, tapi saling mengenal, li ta'aruf. Kita saling mengenal, oh jenengan ini, saya ini, jenengan begitu, seperti ini, dalam satu bingkai negara. Nah, negara yang beragam ini, mari saya ingin di sesi-sesi terakhir itu memberikan perbandingan bahwa tidak semua rumpun bangsa yang tinggal di wilayah yang sama, di geografi yang sama, di konteks peradaban yang sama, bisa mendirikan negara yang sama. Teman India
berkebangsaan India, berlandas kontinen yang sama, di sebuah areal yang sama, geografi yang sama, datarannya sama. Tatkala India berdiri, Afghanistan juga mau berdiri, Pakistan juga berdiri sendiri, juga Bangladesh berdiri sendiri. Itu satu kepulauan, ini satu kepulauan, saudara, bukan ribuan pulau, enggak. Mereka itu satu kepulauan. Tetapi mereka tidak membangun satu negara. Karena apa? Perbedaan agama, iman, kepercayaan, bahkan perbedaan fiksi ideologi saja memisahkan mereka. Bahkan yang seiman pun, seagama pun belum tentu bisa melahirkan satu negara. Paling ekstrim Eropa. Dibangun Uni Eropa itu satu daratan. Satu daratan saja mereka tidak mampu membangun satu negara. Mari kita syukuri, kita bangsa Indonesia ini 17.000 yang Mas Gatot yo, kita ini. Iya. Bangsa-bangsa lain itu ono sing satu kebangsaan, bahkan ada yang satu agama lho gak iso gak satu negara. Gak iso gak satu negara. Ono sing satu kepulauan, satu daratan do Eropa, gak iso mendirikan satu negara. Tapi termasuk tanah Arab kan begitu Pak Barto. Tanah Arab itu kan bahasanya sama, agamanya sama, negaranya jadi banyak beda. Ya, nah, kita bandingkan sekarang Indonesia 17.580 pulau. Kita tidak satu daratan, tidak satu. 1.343 kesukuan. Sampai 743 bahasa daerah. Agama yang beragam, kepercayaan berwarna kulitnya beragam. Nih Mas Haji ya rada ngono iku, nang aku tambah nemen. Ngene iki rada putih. Mas Gatot, tambah rada anake putih maneh, anake niru DNA Mbak Yu soalnya. Tapi kita bisa mendirikan satu negara yang beragam puluhan ribu pulau, suku bangsa, ribuan bahasa tadi juga sebenarnya hampir 800-an, kemudian aliran kepercayaan, keimanan, keagamaan yang beragam, tapi pendiri bangsa kita, leluhur kita, tokoh-tokoh bangsa kita mampu mendirikan satu NKRI dengan dasar berpancasila. Inilah teknologi tertinggi yang kita harus syukuri. Yang kemudian tanggal 17 Agustus hari itu Selasa. Dino Selasa itu kita akan rayakan sebagai tanda syukur. Gak semua orang yang sebangsa, seagama, sealiran, seiman, sewilayah, sebahasa. Itu tadi kata Mas Haji juga, sebahasa isok untuk ngedekno satu negara. Dewe iki isok niki mergo apa? Keluasan. Ini dalam bahasa dino Jumat li ta'aruf. Kita bisa saling kenal. Bukan saling musuhan, saling kenal. Itu ajaran untuk saling kenal. Saya kenal Kang Haji, kenal Mas Gatot itu. Kita ketemu fisik kayak terus cek gurung kena kopet aku juga ya. Jadi ketemu dengan oke, ketemu. Kita kemudian bisa saling mengenal. Ya, inilah keragaman kekayaan berbangsa. Itu ya sebagai sesi penutup. Monggo pesen-pesen tadi Mbak Mas. Yang Mas Ilham, ya. Apa yang tanya-tanya lain disebut terima kasih pada Pak Stefanus, Pak Julia, Mbak Julia, ya. Kesadaran kita soal tadi intoleransi gimana? Itu tugas kita nyuarakan terus itu Pak. Komunitas Kang Haji terus bergerak, Inti terus bergerak, kami yang dari kampus juga bergerak, memberikan kesadaran kebangsaan, sadar untuk berbangsa. Yang lain-lain tolong yang tanya-tanya itu disebut nanti. Tidak diprotes area-area aku. Soal merespon. Ini sebenarnya masih ada dua lagi Cak Barto. Dibaca. Nggak apa-apa sebentar ya, dibaca ya. Ini dari Twitter @Gandhi. Ini ditujukan ke Kang Aji ya. Jadi di masa pandemi saat ini kita terbatas dengan mobilitas yang dibatasi gitu kan. Nah ini bagaimana cara menuangkan ide karya seni yang segar dan menarik pada saat ini gitu, karena keterbatasan
aktivitas tadi ya. Kemudian yang kedua ini dari Ibu Ami yang ada di Krian. Ami. Krian itu tonggone Kang Mas Gatot ini. Oh iya. Ini mungkin tadi juga sempat kita singgung sih. Jadi pertanyaannya kemajemukan berpotensi memunculkan perubahan sosial. Misalnya saja demonstrasi dan sebagainya. Nah, ini bagaimana caranya agar kita tidak terjadi gesekan-gesekan dalam keberagaman budaya. Sektor mana yang harus dibenahi, pendidikan, ekonomi, atau kebijakannya. Itu saja. Oke. Nah, monggo sekalian di sesi penutup matur nuwun Mas Gandhi yang nanti urusan seniman mobilitas piye sing jawab seniman. Nongkrong ae nduk warunge Kang Ngaji wis tambah cocok bisa sampean ya. Mbak Ami yang di Krian juga tentang kemajemukan. Nah, monggo ini Kang Ngaji dulu, kemudian nanti Kang Mas Gatot untuk sekalian penutupan. Oke, monggo Kang Ngaji. Ya, terima kasih karena sepertinya waktunya juga mepet, saya berusaha untuk sesingkat mungkin. Mas Gandhi tadi yang bertanya ya. Nggih. Iya, Kang Ngaji. Nah, oke Mas Gandhi, saya memang seniman, tapi pada saat pandemi ini sebulan yang terakhir ini malah justru saya belum produktif, saya belum menciptakan karya seni. Tapi di awal-awal itu saya bikin komik dan kartun yang merespon permasalahan pandemi kayak gini, dan akhirnya kami dipercaya untuk diserai oleh banyak kawan-kawan donatur, karena kita dalam salah satu karya seni kita itu mengusulkan bagaimana kalau masyarakat yang ekonominya kurang mampu tapi terpaksa harus isolasi mandiri, ya, itu belum tentu mereka kesentuh bantuan pemerintah. Jadi kita jangan habiskan waktu hanya untuk menghujat-hujat pemerintah karena itu tidak menyelesaikan masalah juga. Masyarakat kecil di sini maksudnya adalah orang yang kerjanya hari ini untuk bisa makan besok, dan itu banyak sekali masyarakat seperti itu. Nah, itu terdampak pandemi dan hasilnya sangat di luar dugaan. Kami dipercaya untuk mengelola donasi yang nanti berupa sembako atau uang tunai yang bisa disebarkan kepada mereka yang membutuhkan. Dan kalau boleh saya jujur mengatakan, para donatur-donatur ini banyak yang saya kenal dan banyak juga tidak terhitung yang teman-teman dari Tionghoa. Mereka tidak pilih kasih kok, maksudnya wah saya tak membagikan uangku kepada yang sesama Tionghoa, buktinya enggak. Mereka enggak tahu kami akan menyebarkan ke siapa, tapi mereka mempercayakan sebagian rezeki mereka untuk kita kelola gitu. Nah, di sini kan kelihatan bagaimana kita itu mengelola sebuah konsep gotong royong. Kalau orang kerja bakti di kampung, ya ada jalan ini rusak, jalan ini dipakai bersama. Maka kalau rusak, sebaiknya kita pikirkan bersama bagaimana solusinya. Wah, ternyata akhirnya dapat, ini ada keluarga yang cukup kaya, mereka nyumbang duit untuk beli material. Ini ada keluarga yang tidak terlalu kaya tapi siap dengan tenaga, misal. Aku sebagian ngolah, ini tadi kuliner. Terus ada keluarga yang tidak berperan apa-apa kecuali nyumbang teh, nyumbang camilan. Dan akhirnya masalah terselesaikan. Jadi gotong royong itu baru terwujud jika setiap komponen masyarakat paham kemampuannya masing-masing dan berkontribusi di situ. Tidak harus sama, tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Masalah akan terselesaikan. Hal seperti ini yang harusnya mulai kita galakkan ke masyarakat kita karena ini adalah pandemi. Pandemi itu tidak pandang bulu. Yang penghasilannya 50.000 per hari ada yang meninggal kena virus. Yang penghasilannya 50 miliar per hari ada yang meninggal. Pandemi ini tidak pandang bulu. Maka jangan tunggu lama-lama untuk mikir apa yang bisa kita kontribusikan dalam bentuk apapun untuk keselamatan bersama. Ini baru yang namanya gotong royong untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Kebangsaan itu ya seperti ini. Itu dari saya sementara. Matur nuwun, luar biasa, satu pesan yang langsung masuk di hati kita masing-masing, pikiran dan tindakan. Ya karena penutup ya Pak, harus gitu. Nah, yang ini dipameri seruputan kopi tok iki soalnya ya. Nah, monggo Kang Mas Gatot, dari 4 penanya kita yang hebat-hebat, terima kasih semuanya ya. Dan ini Mas Gatot akan memberikan closing remark kita dengan pesan-pesan dari sepuh kita. Monggo. Pesan-pesan sih tidak ada. Tapi karena saya membuka dengan puisi, akan saya tutup
juga dengan puisi. Mengapa kami harus mencintai tanah air dan bangsa Indonesia? Kami lahir di Indonesia. Minum airnya menjadi darah kami. Kami makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kami. Kami menghirup udara Indonesia menjadi nafas kami. Kami bersujud di bumi Indonesia. Berarti bumi Indonesia adalah sajadah kami. Bila tiba saatnya kami mati, kami akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Ini karya dari Kiai Haji Jawawi Imron. Jawawi Imron. Salah satu idola saya. Itulah sebagai penutup. Jadi jangan ragukan kita dari etnis-etnis lainnya pun mungkin sama rasa dengan kita ini. Ingin menyumbang dharma bakti kita kepada tanah air yang tercinta ini. Terima kasih Mas Parto, Mas Aji, Mas Ilham. Oke, sama-sama. Terima kasih. Mas Ilham, Oke. apa yang disampaikan oleh Kang Mas Gatot dengan puisi kita Bumi Indonesia Sajadah Kita itu dari karya Abah Jawawi Imron, kita selalu berdoa agar beliau juga senantiasa sehat. Beliau juga sudah pulih sekarang, situasinya juga sudah pulih, alhamdulillah. Kami terus podo Kang Mas, itu juga jaringan saling mengidolakan. Untuk itu, oh bukan ini tuh, oh ini mesti Mas Jawa, Pak Jawawi, celurit Mas, langsung gitu. Jadi kita apalagi kalau nanti yang ibu itu, jadi yang puisi yang ibu, kalau beliau yang baca kita bisa menangis ya. Jadi sahabat perspektif, acara ini hadir memang untuk berbagi tentang keragaman kita, untuk saling mengenal di antara kita, memperteguh NKRI, itulah jalan dari perspektif. Maka tak usah buka channel-channel lain-lain yang pakai kita bikin tidak karu-karuan, tapi masuk saja, simak saja setiap Jumat pagi kita akan ketemu dalam acara perspektif, obrolan cerdas katanya begitu, tapi untuk meneguhkan NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat, baru saja kita ikuti perspektif memaknai kemerdekaan dalam konteks keberagaman bersama dengan Kang Aji atau Aji Prastio, budayawan Les Bumi NU dan dikenal sebagai komikus, bersama dengan Bapak Gatot Seger Santoso, Ketua Inti Jawa Timur Perhimpunan Indonesia Tionghoa, dan Bapak Suparto Wijoyo. Semoga bermanfaat, dan kami juga mengucapkan terima kasih pada beberapa LPPL yang juga menyiarkan secara serentak ya program ini. Radio Persada Kabupaten Blitar, kemudian Suara Madiun, Suara Pasuruan, Suara Gresik, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Radio Realita Pamekasan, Praja Angsa Trenggalek, RGR Tulungagung, Malopati Bojonegoro, dan Remaja Klasik Radio Malang. Terima kasih sekali lagi, saya Ilham Data pamit, selamat pagi, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.